Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Penghormatan saya kepada Bapak Dr. Zainuddin MA selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Inklusi, dan penghormatan saya kepada teman-teman yang sudah menonton atau menyimak video ini sampai selesai. Semoga dengan teman-teman yang sudah menyimak atau menonton video ini dapat diberikan kesehatan dan juga tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, saya berasal dari kampus YIN Langsa di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jadi, sebelum kita memasuki pembahasan penting pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan nama terlebih dahulu ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dewi Wilda Aulia dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 unit 1. Kali ini saya ingin membahas apa itu pendidikan inklusi. Teman-teman, pernah nggak sih kita membayangkan bagaimana rasanya menjadi anak yang sering dianggap berbeda hanya karena memiliki keterbatasan tertentu? Padahal setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar, berteman, dan meraih cita-cita. Nah, itulah alasan mengapa pendidikan inklusi sangat penting untuk dibahas. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan inklusi, mulai dari pengertian, sejarah, prinsip, manfaat, tujuan, hingga kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia. Jadi, simak video ini sampai selesai ya, karena materi ini bukan hanya penting untuk dunia pendidikan, tetapi juga penting untuk membangun rasa peduli dan menghargai perbedaan. Jadi, pendidikan inklusi adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik pada umumnya. Teman-teman, perlu kita mengetahui bahwa pendidikan inklusi bukan sekedar tentang belajar di sekolah yang sama, tetapi pendidikan inklusi adalah bentuk penerimaan bahwa setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam pendidikan inklusi, semua anak belajar bersama tanpa dibedakan oleh kondisi fisik, mental, maupun kemampuan belajarnya. Artinya, sekolah harus menjadi tempat yang nyaman, aman, dan mendukung perkembangan semua peserta didik. Karena itu, guru dituntut untuk lebih kreatif dan mampu memahami kebutuhan setiap anak agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Tahukah teman-teman bahwa pendidikan inklusi berkembang dari perjuangan panjang tentang hak pendidikan bagi semua anak? Perkembangan penting terjadi pada Konferensi Salamanca tahun 1994 di Spanyol yang menegaskan bahwa semua anak berhak belajar bersama tanpa diskriminasi. Di Indonesia itu sendiri, pendidikan inklusi mulai dirintis sejak tahun 1986 melalui pendidikan terpadu, lalu berkembang kembali pada awal tahun 2000. Hal ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan terus berkembang menuju sistem yang lebih adil dan menghargai keberagaman. Pendidikan inklusif memiliki prinsip bahwa semua anak itu berharga dan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Tidak boleh ada diskriminasi ataupun perlakuan yang merendahkan karena keterbatasan seseorang. Dalam pendidikan inklusi, perbedaan bukan dianggap sebagai penghalang, tetapi sebagai keragaman yang harus dihargai. Karena itu, sekolah dan guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman, fleksibel, dan mendukung semua peserta didik. Pendidikan inklusi memberikan banyak manfaat bagi semua pihak. Bagi siswa, pendidikan inklusi membantu menumbuhkan rasa percaya diri, toleransi, dan kemampuan bersosialisasi. Bagi guru, pendidikan inklusi menjadi tantangan sekaligus kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dalam mengajar. Sedangkan bagi masyarakat, pendidikan inklusi membantu menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, peduli, dan menghargai perbedaan. Jadi, pendidikan inklusi bukan hanya bermanfaat bagi anak berkebutuhan khusus, tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Tujuan utama pendidikan inklusi adalah memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada semua anak tanpa diskriminasi. Selain itu, pendidikan inklusi juga bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang adil,
nyaman, dan menghargai keberagaman. Melalui pendidikan inklusi, setiap anak diharapkan mampu berkembang sesuai potensi dan kemampuannya masing-masing. Pendidikan inklusi memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini sesuai dengan nilai Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila yang mengajarkan persatuan, keadilan, dan persamaan hak bagi seluruh warga negara. Selain itu, pendidikan inklusi juga diatur dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap semua anak di Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Dari pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menerima semua anak tanpa membedakan kondisi mereka. Pendidikan inklusi mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, membangun kepedulian, dan menciptakan lingkungan belajar yang adil bagi semua orang. Semoga pendidikan inklusi dapat berkembang sehingga tidak ada lagi anak yang merasa dibedakan dalam memperoleh pendidikan. Saya, Dayulda Aulia, mengucapkan terima kasih karena sudah menonton atau menyimak video ini sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.